Ya Allah, sekarang hamba punya kerjaan, ini darimu ya Allah. Hamba usaha, ini darimu ya Allah. Hamba punya jodoh, ini darimu ya Allah. Dan kalaupun jodoh hamba diambil, yang hamba berharap sama dia tapi diambil, ini juga darimu ya Allah. Dan hamba yakin setelah lebih baik daripada dia yang meninggalkanku. Siapa Ahilman? Ting atuh. Dia nanya ke saya, dah saya gitu apa? Maka orang yang sholat nggak akan berlebihan, nggak akan ini mah Ustad, aku setelah putus sama dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi ingat dia, lihat ayam, lihat kobokan ingat dia. Ahilman tahu pasti makannya di situ terus, ini mah masalahnya. Aku tuh setelah putus sama dia jadi nggak bisa pulang Ahilman. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap likukan jalan aku teringat bagaimana cara dia memperlakukan aku. Dan aku ingat setiap bensin yang keluar air. Udahlah, nggak usah. Teman-teman buat apa menangisi dan kemudian apa ya, menghabiskan waktu untuk menangisi orang yang pergi ninggalin kita. Teman-teman sayang, kalau dia baik pasti dia gak akan pernah pergi meninggalkan kita. Kalau dia pergi ninggalin kita berarti dia nggak baik untuk kita, atau kita nggak pantas sama dia. Apakah mungkin dia yang nggak baik untuk kita, atau kita yang nggak pantas untuk dia? Yang mana kira-kira? Kalau kata Ahilman mah, buat ngobatin hati jawab aja, aku terlalu baik untuk dirinya. Untuk ngobatin hati itu mah ya. Jadi ketika dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, tenang. Dia baca lagi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai kemudian dia curhat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Berarti saat kita mengucapkan kalimat itu, kita bilang, ya Allah, tolong hamba ya Allah, bantuin hamba ya Allah. Kan begitu, kuatkan hamba ya Allah. Teman-teman yang lagi sulit kerjaannya, minta sama Allah. Teman-teman yang lagi susah usahanya, minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kepada siapa-siapa, bukan, sama Allah. Kata Allah, hambaku, apa yang kamu minta? Kita jawab lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami. Dalam ayat lain, dalam terjemah lain diterangkan, ihdinas itu bukan hanya ditunjukkan, tapi dihantarkan. Kalau ditunjukkan, semua ditunjukkan. Tapi kalau dihantarkan, ditemenin. Sama kalau kita nanya sama orang Sunda, pasti dijawab kan? Alamat si ini mana? Di situ. Terus ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan deh, gitu kan? Itu hanya ditunjukkan. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, dihantarkan sama Allah, ditemenin. Hambaku, jodoh kamu tuh itu tuh. Siapa itu? Yang mana itu? Dihantarin. Jadi fokusnya udah jelas tuh. Makanya teman-teman sayang, cinta yang paling menyakitkan itu apa? Ketika kita mencintai seseorang yang kita tahu orang itu nggak akan mungkin jadi milik kita. Status hari Rabu itu tuh, kita tuh udah tahu dia tuh nggak mungkin jadi milik kita, tapi kita masih ngotot. Ini lupa nih, orang yang ihdinas siratal mustaqim, dia tidak akan terperangkap pada sesuatu yang bukan jawabannya. Allah akan arahkan dia pada perkara yang memang itu menjadi milik dirinya. Sampai kemudian dia bilang, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang mana kata Allah? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jalan yang bisa membuatku tahu mana yang buruk, mana yang benar,
mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Kan kira-kira begitu. Sampai kemudian kita, ya Allah, terbebas dari orang-orang yang mencelakakan kami, ya Rabbal Alamin. Salat. Maka orang yang salat itu luar biasa. Salat sumber ketenangan, salat sumber kebahagiaan, salat sumber kemuliaan, salat sumber rezeki, salat sumber segala jalan keluar. Ingin hatimu tenang, perbaiki salat. Ingin hidupmu bahagia, perbaiki salat. Ingin ditunjukkan jalan keluar, perbaiki salat. Ingin dimudahkan rezeki, perbaiki salat. Yang wajib. Oke, yang paling pagi apa namanya? Salat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus pesan Ahilman, jangan tinggalkan yang wajib. Kenapa? Jaga 5 yang wajib ini, maka Allah akan jaga kebaikan dalam hidup kita, terutama subuh dan isya. Kalau kamu mau lihat orang muslim yang sempurna, lihat salat 5 waktu. Kalau kamu mau lihat orang beriman, benar imannya, lihat salat subuh dan salat isyanya, terutama salat subuh. Ahilman pesan berkali-kali kepada teman-teman sayang, salat subuh itu salat yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Jaga salat subuhmu, maka di hari itu fi zimmatillah, engkau sedang dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada 3 salat sunnah spesial yang itu dirangkai dengan salat subuh. 3 salat sunnah spesial yang dirangkai dengan salat subuh, di tengah-tengahnya itu akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Yang pertama salat tahajud, yang kedua salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang ketiga salat duha di pagi hari. 1 salat apa? Tahajud. 2 salat apa? Sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 3 salat duha. Apa keutamaannya? Tolong catat baik-baik ini. Yang pertama salat tahajud. Ada 4 keistimewaan yang langsung Allah janjikan kepada orang yang mendirikan salat tahajud. Dan 4 keistimewaan ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang ahli tahajud. Saya ulangi, ada berapa tadi? Keistimewaan, 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada ahli tahajud. Apa di antara 4 itu? Dibuka suratnya Al-Isra ayat 79 sampai 80. Coba dibuka. Surat apa? Al-Isra surat ke-17 ayat 79 sampai 80. Sudah ketemu? Silakan, biar sama-sama kita tadabburi. Baik. Coba lebih keras. Siapa yang mau diangkat kemuliaannya? Siapa yang ingin hidupnya lebih baik? Siapa hidupnya yang lebih bahagia? Siapa di sini yang ketika ada masalah pengen ditunjukkan jalan keluarnya? Siapa di sini yang pengen ditolong sama Allah? Siapa di sini yang ingin dihadirkan kebaikan dalam hidupnya? Mau? Oke. Jawabannya, jangan tinggalkan salat tahajud atau jaga salat tahajud. Karena ada 4 keistimewaan yang Allah hadirkan kepada ahli tahajud. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Allah, perhatikan, Allah gak minta sepanjang malam, Allah hanya minta sebagian malam. Jadi kalau teman-teman ketemu waktu malam, dan di waktu malam itu Anda punya kesempatan untuk apa? Fatahajjad bihi, maka bangunlah, dirikan sholat tahajud. Hajada, sesuatu yang serius kamu lakukan. Ada tak di depannya berarti menunjukkan keseriusan yang sangat, ya. Karena mohon maaf, biasanya ini mohon maaf ya, sholat tahajud itu berat atau tidak? Berat atau tidak? Maka saat kita ingin mendirikannya perlu perjuangan atau tidak? Perlu pengorbanan atau tidak?
Maka teman-teman sayang, Allah juga tahu orang yang tahajud itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan segala sesuatu yang berat pengorbanannya pasti besar pahalanya. Saya ulang, ini rumus nih. Segala sesuatu yang berat pengorbanannya, berat perjuangannya, pasti besar pahalanya. Maka teman-teman sayang, kalau sekarang ada dalam kehidupan kita, misalnya sedang ngerasa berat gitu ya, sedang ngerasa luar biasa prosesnya, jalani. Karena biasanya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk, mohon maaf, kalau ada yang sedang dekat, apalagi menjelang pernikahan, itu godaannya banyak. Makin berat perjuangan cinta yang teman-teman jalani, biasanya itu makin manis hasil dari perasaan cinta yang kita hadirkan. Maka teman-teman sayang, kalau sekarang kita lagi menjalani satu hubungan, dan serius ya, serius, maka keseriusan itu mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Maka teman-teman akhwat, kalau mulai hari ini ada orang yang mencintai kita, tanyakan keseriusannya. Karena keseriusan dia dalam mendekati kita akan mengantarkan kebahagiaan. Makanya teman-teman ikhwan, antum jangan hanya berani nge-DM, tapi datangi juga ayah perempuan itu. Nge-DM wewani, datang hente. Jangan suka nge-DM lamun can boga duit mah. Kalau udah yakin baru bismillah, betul? Setuju? Kalau berat perjuangannya, besar pahalanya. Berat pengorbanannya, maka makin besar nikmat yang kamu akan dapatkan. Sholat tahajud, berat nggak pengorbanannya? Berat nggak perjuangannya? Berat. Maka dari awal tuh sudah dikuatkan tuh. Ya Allah, aku ingin tahajud. Apa di antara yang berat pengorbanannya? Bangunnya, betul nggak? Teman-teman, ini tips ya. Kalau sebelum tidur kita udah niat pengen tahajud, itu biasanya dengan caranya Allah kita akan dibangunkan. Betul nggak? Tapi niat ya. Nanti pengen tahajud, itu dibangunkan. Cuman pertanyaannya, pas udah bangun, what next? Ada yang langsung melangkah, ada yang tidur lagi, ada. Ini luar biasanya. Kenapa kalau untuk tahajud kita tahu ini keutamaannya, tapi kadang-kadang kita nggak mau berkorban. Tapi kalau nonton bola, masya Allah, langsung. Padahal kita nggak tahu keutamaannya apa. Tapi boleh nggak kalau kita nih bangun terus tahajud terus nonton bola, itu urusan kalian lah. Tapi yang penting ini tahajudnya ini luar biasa. Makanya kalau ditanya, saya emang nggak punya alarm, mohon maaf, handphone punya apa nggak? Teman-teman sayang, minimal handphone itu digunakan buat mendekat ke Allah lah, salah satunya. Apa di antaranya? Jadiin alarm. Ini kalau bisa alarm itu dibagi 3 tuh. Jadi kalau kita mau bangun jam 3, alarm jam 2. Kalau enggak yang kedua jam 2:1. Kalau enggak yang ketiga jam 2:30. Buat apa? Biar masing-masing buat dimatiin lagi. Bangun jam 2 matiin lagi, bangun jam 2 Ini minimal handphone itu dipakai buat yang bermanfaat lah buat kita, mas satu aja. Kenapa Ahilman ini sangat luar biasa ngasih motivasi tahajud? Karena luar biasa. Allah yang minta. Lihat, kalau perkara yang langsung Allah minta, berarti ini luar biasa atau tidak? Kalau perkara yang langsung Allah minta, istimewa atau tidak? Ini langsung Allah minta, fatahajjat bihi, maka bangunlah sholat tahajud. Sebagai apa Ahilman? Nafilatan laka, sebagai tambahan dalam hidupmu. Lihat, yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang tahajud apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Keistimewaan pertama, orang yang ahli tahajud itu akan diangkat kemuliaannya. Jadi orang yang ahli tahajud, di perusahaannya dia diangkat derajatnya, dalam usahanya dia diangkat derajatnya, dalam rumah tangganya dia diangkat derajatnya. Saya berpesan kepada teman-teman ikhwan, antum nanti di rumah tangga harus jadi qawam, pemimpin. Antum harus mulia di rumah tangga. Antum harus layak dan pantas dihormati oleh istri Anda.
Dan orang yang ahli tahajud itu bicaranya, geraknya, perilakunya, karena dibimbing oleh Allah dalam kemuliaan, Allah akan angkat derajatnya. Maka pesan saya dari hati yang paling dalam, kalau Anda ingin jadi seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, tolong jaga tahajudnya. Karena tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Teman-teman yang lagi bekerja, ingin naik karirnya, tahajud. Teman-teman yang lagi bisnis, ingin diangkat bisnis omset kita, tahajud. Teman-teman yang lagi sekolah, ingin berprestasi dengan prestasi yang terbaik, sholat tahajud. Karena keistimewaan pertama, orang yang sholat tahajud itu Allah akan angkat kemuliaannya. Yang kedua, wa qul rabbi adkhilni mudkhalas sidqi. Orang yang ahli tahajud itu akan ditunjukkan kebenaran dalam hidupnya. Jadi kalau dia melangkah, dia akan ditunjukkan oleh Allah kemana dia harus melangkah. Jadi kalau dia memilih sesuatu, dia akan ditunjukkan oleh Allah pilihan mana yang terbaik. Maka teman-teman sayang, sholat istikharah itu yang terbaik waktunya di sepertiga malam, dirangkaikan dengan sholat tahajud yang kita minta. Maka teman-teman, kalau sedang punya pilihan, kalau sedang punya harapan, dan teman-teman sedang bingung kira-kira pilihan mana yang harus teman-teman pilih, maka hadirkan sholat tahajud, minta sama Allah di situ. Karena di waktu itu teman-teman akan diarahkan pilihan terbaik dalam kehidupan. Maka nanti catat baik-baik, kalau kita sedang memilih sesuatu atau meminta petunjuk dari Allah, itu caranya ada 3. 1 namanya istikharah, 2 namanya istisyarah, 3 namanya istifta. Ulangi, 1 apa? Istikharah, 2 istisyarah, 3 istifta. Apa artinya Hilman? 1 istikharah, kita minta kepada Allah agar ditunjukkan pilihan terbaik. Jadi kalau teman-teman mau istikharah, kadang-kadang gak harus ada pilihan dulu. Boleh jadi teman-teman belum punya pilihan, tapi teman-teman ingin ditunjukkan oleh Allah pilihan yang terbaik, boleh. Makanya teman-teman sekarang nih, kita belum ada pilihan, gak usah nunggu ada pilihan dulu. Boleh jadi kalian itu minta sama Allah agar dipilihkan siapa di antara pilihan terbaik itu. Maka teman-teman jangan begini, ya Allah, tunjukkan saya yang terbaik, tapi gak ada ya Allah. Sini enggak, sini enggak, jangan. Berarti mintanya langsung, ya Allah, tunjukkan aku jalan terbaik untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupku. So ini penting ya buat kita semua ya. Kita punya kemauan atau tidak? Punya. Allah punya kemauan atau tidak? Oke, kemauan siapa yang paling baik? Kita punya kehendak? Punya. Allah punya kehendak? Kehendak siapa yang paling baik? Kita punya harapan, kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Nah teman-teman sayang, sholat tahajud itu mengantarkan agar rencana kita ditunjukkan oleh Allah sehingga mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka itu namanya istikharah. Ada yang kedua, istisyarah. Apa itu istisyarah? Bermusyawarah dengan siapa? Dengan orang yang Allah tunjukkan, orang itu bisa mengantarkan jawaban terbaik untuk kita. Makanya kalau teman-teman curhat, pilih-pilih. Jadi kalau teman-teman punya close friend, yang kalau teman-teman status ada warna hijaunya di atas, itu pilih-pilih. Jangan main close friend yang gak jelas. Ingat ya, salah kita curhat, salah jawaban. Salah kita cerita, salah jawaban. Maka kalau bisa, kalau sedang punya persoalan, temukan orang yang tepat untuk menemukan jawaban itu. Dan orang yang tepat itu ditunjukkan sama siapa? Allah. Maka teman-teman harus punya tuh guru, murabbi, mursyid, yang kalau teman-teman ada pertanyaan, nanya sama beliau. Kenapa? Karena orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, itu jawabannya dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Maka teman-teman harus punya tuh istisyarah, istisyarah. Nah ada yang ketiga namanya istifta. Apa itu istifta? Meminta fatwa ke dalam hati yang paling dalam.
Maka jawaban istikharah itu, mohon maaf ya, jangan terjebak pada jawaban mimpi, bukan. Tapi jawaban istikharah itu ketika engkau diberikan kemudahan untuk melangkah pada jalan yang engkau inginkan itu. Maka kalau teman-teman nih sholat tahajud, kemudian sholat istikharah, teman-teman minta, contohnya teman-teman punya hutang, gimana caranya biar bisa lunas? Besoknya teman-teman keluar rumah, di pohon ada tulisan punya hutang, hubungi nomor berikut ini. Itu bukan jawaban istikharah, itu namanya. Jadi jangan tiba-tiba ini jawaban istikharah Ustaz, dari sini jawabannya, bukan. Tapi engkau diberikan kemudahan untuk melangkah pada kebaikan sehingga engkau tidak melanggar perintah Allah Subhanahu. Ada berapa langkahnya? 1 istikharah, 2 istisyarah, 3 istifta. Dan sholat tahajud ada sholat yang akan mengantarkan kebenaran dalam hidup kita. Ulangi, 1, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan, diangkat derajatnya. 2, sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kebenaran, petunjuk terbaik. 3, sholat tahajud itu wa akhrijni mukhrajas sidqi. Masya Allah. Kalau teman-teman sedang punya persoalan, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi orang yang ahli tahajud itu, seberat apapun persoalannya, maka akan terasa ringan. Kenapa? Karena ada Allah bersama dengan dirinya. Dan yang terakhir, lihat keistimewaannya, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Orang yang ahli tahajud itu akan diberikan pertolongan oleh Allah dari setiap apapun yang dia datangkan dalam hidupnya. 4. 1, sholat tahajud itu mengangkat derajat kemuliaan. 2, sholat tahajud itu menunjukkan kebenaran. 3, sholat tahajud itu mendatangkan jalan keluar. 4, sholat tahajud itu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kadang kita lupa, banyaknya minta sesuatu kepada Allah, tapi kadang ada yang jarang kita lupa minta sama Allah. Apa? Minta ampun kepada Allah. Banyak orang yang bilang, aku mah sholat tahajud itu biar dapat rezeki banyak, bla 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 bla. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi dia lupa, dikasih kesempatan tahajud juga adalah rezeki. Betul? Banyak orang minta, kalau saya tahajud, saya mau minta rezeki banyak, mau minta kerjaan bagus, mau minta jodoh yang baik. Betul, tapi dia lupa, ketika dia bisa bangun di sepertiga malam, kemudian dia ambil air wudhu, kemudian dia tahajud, sebenarnya dia sedang mendapatkan rezeki dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong jaga ini. Kalau teman-teman malam ini sedang merasa gelisah, sedang resah, nanti bangun di sepertiga malam, belajar bangun. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa, setahun sekali. Kalau nggak bisa, ya sudahlah, agak berat itu persoalannya, kira-kira begitu. Tapi minimal seminggu sekali teman-teman coba bangun, coba bangun. Ahilman merasakan banyak keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ketika kita tahajud itu. Saya masih ingat sekali itu, istri saya itu waktu kita masih awal-awal nikah gitu ya, Masya Allah teman-teman, saya merasakan kondisi yang sangat berat waktu itu. Ya bayangkan anak yatim piatu, nikah di usia muda. Saya nikah di usia 21 tahun, belum punya apa-apa. Rumah saya seringkali bilang di Sentul, padahal bukan di Sentul, tapi di samping Sentul, kira-kira begitu ya. S-nya banyak lah. Rumah sangat sempit sekali, sisi sawah, sisi sungai, sisi Sentul. Jadi kalau ditanya di mana rumahnya, Sentul, ya alias Babakan Madang, lebih tepatnya Cipambuan ya, lebih kecil lagi lah kira-kira begitu. Ya sama kayak orang tuh daerah Bogor ada juga kan, rumah di mana? BNR, blok mana? Belakang Nirwana Residen, kira-kira gitu. Nah saya juga gitu dulu jawabannya, saya di Sentul. Saya merasakan kondisi yang sangat luar biasa. Awal-awal nikah saya kerja di bank waktu itu. Penempatannya di Dermaga, rumah saya di Sentul. Jauh nggak kira-kira? Luar biasa. Saya kalau berangkat 5:30 dari Sentul,
sampai jam 8 di dermaga. Kalau pulang keluar jam 5 sampai rumah itu kira-kira jam setengah 9 atau jam 9 lah. Saya masih ingat sekali ada tempat pemberhentian saya di Masjid Kuba di daerah Cimahpar. Mungkin teman-teman tahu ya. Jadi kalau sholat Isya saya mampir di situ. Sambil sholat Isya, habis sholat Isya saya kemudian suka makan gorengan di depan. Makan gorengan. Ambil entah berapa gorengan yang saya makan. Saya kadang jawab 5, kadang jawab 3, padahal mungkin banyak yang saya ambil waktu itu ya. Semoga dia memaafkan kesalahan saya gitu ya. Tapi waktu itu saya masih ingat sekali. Satu kali kan kita sering kali hujan itu. Saya pernah satu kali itu ketika jalan kita berhenti di sebuah di bawahnya jalan tol, tahu kan? Jadi kalau kita naik motor itu kalau hujan kan berhenti di situ kan? Saya pernah satu kali berhenti di situ dan saya menatap setiap mobil yang lewat di atas. Ya Allah, kia-kia tinggal orang ya Allah, perih ya Allah, perih. Dan saya dulu sempat menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa begini? Dulu saya nggak pernah nyangka ya. Waktu kuliah kan saya izin Allah, alhamdulillah ya saya wisudawan terbaik waktu itu. IPK saya 3,99 waktu itu ya. Saya nggak nyangka aja kalau hidup setragis ini gitu ya. Ya Allah, kok setragis gini gitu ya. Pernah satu kali kita pulang tuh di jalan tuh hujan. Sambil hujan saya sambil nangis. Sambil saya nggak bisa bedain mana air mata mana air hujan gitu. Saking tragisnya hidup saya. Sampai saya pulang ke rumah, saya ketemu istri saya. Saya buka helm, mata saya merah. Istri saya nanya, sayang, itu matanya kenapa merah? Kena air hujan. Padahal saya nangis, saking tragisnya dengan hidup. Tapi tiba-tiba istri saya datang, kemudian dia nunjukin sesuatu ke saya. Dia bilang, surprise. Dia ngasih tes pen. Tes pen atau nukitunya? Tes pen apa tes pack itu? Tes pack. Yang hamil itu apa namanya? Oh, tes pen apa tes pack ya? Kata istri saya bilang begini, sayang katanya, surprise, garis 2. Berarti istri saya apa? Hamil kan? Itu udah 2 tahun saya nunggu baru hamil tuh. Harusnya seneng apa enggak? Seneng dong. Tapi kondisi itu lagi sulit waktu itu. Jadi ketika istri saya bilang surprise, saya bilang terus dia nanya, kok ayah kayak nggak seneng, kok sayang kayak nggak seneng? Saya bilang dalam hati, bukan saya nggak seneng, tapi saya ngerasa nggak mampu gitu. Dulu gaji kita berapa, nggak seberapa, terus harus punya anak, nggak kebayang gitu. Gimana caranya? Saya bilang, masya Allah, alhamdulillah ya, masya Allah gitu. Walaupun dalam hati, ya Allah, kia-kia, gitu. Terus saya bilang gini, pulang dia bikin telur gitu, ngedadar telur makan. Kita tuh biasa ya kalau pulang kantor itu nasi, telur sama mie. Pokoknya semuanya karbohidrat pokoknya malah. Yang penting makan, acarana. Kita makan tuh. Istri saya bilang gini, sayang, besok Lina mau periksa ya. Kemana? Ke rumah sakit P. Di Sentul dulu ada rumah sakit P. Oh, jangan ke sana. P yang lain aja. Apa maksudnya? Puskesmas. Kenapa? Ya jangan, udah jangan ke sana lah pokoknya begitu kan. Ya dia tahu bahwa persoalannya itu. Waktu itu kita masih kerja dua-duanya. Istri saya gajinya 2,5, saya gajinya 2,2. Tapi saya punya cicilan rumah 1,8. Jadi tinggal 400.000. Pas istri saya hamil dia cuma bilang begini, sayang, mulai bulan depan Lina keluar aja ya kerjanya. Dalam hati saya mikir di mana duit nih, kumai kira 400.000 menang nabon. Tapi saya kan gak bisa berkata-kata waktu itu. Saya hanya bilang, oh kenapa mau keluar? Iya ini kan udah gede, hamilnya makin gede, apalagi dia ke gunung, dia kerja di Hambalang, saya di Darmaga, jauh kan. Nah hiji di langit, hiji di bumi dihanapkan. Aja tahu pokok nama. Terus saya bilang, bener mau keluar? Emang kenapa? Enggak. Karena saya takut dengan kehidupan saya. Tapi waktu itu saya yakin aja. Ya udah, kalau kamu ngerasa itu keluar lebih baik, ya udah keluar aja. Keluar. Tinggal menyisakan 2,2. Udah, dia keluar, cicilan jadi naik lagi. 1,8 jadi 2,2. Nol dong hasil saya. Ini gimana persoalannya? Tapi ada kabar gembira, gajinya naik. Dari 0,22 jadi 3 juta.
masih ada 800.000. Saya bingung dengan kehidupan saya waktu itu. Cuman saya masih ingat apa yang istri saya bilang ke saya. Kalau saya tidur, dibangunkan di sepertiga malam. Ayah bangun, ayah bangun. Katanya mau punya rumah yang bagus, katanya mau punya kendaraan, katanya mau berubah, katanya mau lebih baik, katanya mau jadi gitu. Dibangunin. Jadi kalau saya masih tidur jam 3 subuh itu langsung bawa ember banyur gitu kan, hudang bangun. Dan saya masih ingat tuh, ini kan mau berubah hidupnya, mau berubah hidupnya. Dan itu kita kejar betul teman-teman, geber terus. Gimana caranya tuh? Mulai itu sholat tahajud. Emang ya, kalau lagi susah tahajud tuh gampang beneran. Makanya emang kadang butuh tahajud, butuh susah dulu kali ya. Wah, tahajud. Mulai itu dari kampung dideketin ke bawah, ngontrak rumah di Az-Zikro, dekat dengan murabi almarhum Ustaz Arifin Ilham. Mulailah terus deket. Satu yang saya masih ingat dari beliau, apa? Hilman, jaga tahajud. Kalau Hilman ingin diperbaiki hidupnya, jaga tahajud. Kalau ingin dirubah keadaannya, jaga tahajud. Satu kali saya pernah tanya ke beliau, Hilman tuh pengen mulai fokus dakwah, pengen keluar dari kerjaan. Kata Ustaz Arifin, keluar aja. Terus gimana hasilnya? Tahajud. Kalau jadi da'i, Hilman jadi salesnya Allah. Kalau jadi salesnya Allah, yang ngasih uangnya langsung Allah. Saya masih ingat itu. Da'i itu salesnya Allah, menyampaikan agar orang dekat sama Allah, taat ke Allah. Kalau Hilman ngajak orang dekat ke Allah, maka Allah yang akan cukupi apa yang Hilman inginkan. Udah, saya resign. Benar yang Ustaz Arifin sampaikan, 3 bulan pertama saya sengsara luar biasa. Ini mah gak benar, saya bilang. Terus apa kerjaan saya? Udah, saya merapat ke beliau. Kata beliau, sudah, ikut abang ceramah, ikut dakwah. Jadi saya itu terus ikut beliau, lihat. Oh begini. Singkat cerita, beliau syuting di TVRI. Di TVRI itu waktu itu hostnya nggak ada, lagi umroh. Beliau langsung panggil saya, Hilman sini, apa? Gantiin hostnya. Saya bilang, why? Maknya orang gitunya, maknya saya gitu. Asal nggak percaya. Tapi waktu itu memang Allah tuh maha baik ya. Udah, naiklah. Mungkin waktu itu Allah lagi ngasih kesempatan baik kepada saya. Udah, saya persiapkan betul. Mulailah, orang tahu, produser suka. Mulai itu ada tawaran A, tawaran B, tawaran C. Mulai itu. Kalau beliau doa muhasabah di akhir, Ustadz yang ceramah di awal. Makanya ini mohon izin ya, mohon maaf ya. Siapapun di antara kita yang pengen dapat keberkahan ilmu, rumusnya satu, ta'zim sama guru. Ta'zim sama guru. Jadi keberkahan ilmu itu bukan hanya pada ilmunya, tapi yang Hilman rasakan ada pada gurunya. Makin kita ta'zim sama guru, mendapatkan keberkahan dari Allah melalui guru kita. Dan saya berapa kali itu. Jadi kalau Ustaz Arifin ceramah, saya di samping, saya lihat tuh. Dan apa doa saya? Ya Allah, satu saat ya Allah, satu saat ya Allah, saya minta ya Allah berikan saya ilham sebagaimana Kau berikan kepada guru saya ya Allah. Terus. Dan izin Allah, Masya Allah. Maka pesan beliau itu sangat luar biasa. Yang sering saya merasakan kehilangan sampai hari ini apa? Beliau itu almarhum, kalau sepertiga malam jam 3 subuh pasti kirim voice note, membangunkan sahabat-sahabatnya sholat tahajud. Assalamualaikum, bangun, sholat tahajud. Itu yang saya merasa kehilangan sekarang. Dan teman-teman, singkat cerita, sholat tahajud yang tadi kita hadirkan di awal itu mengantarkan banyak kebaikan dalam hidup. Maka kadang-kadang cara Allah mencintai kita itu nggak langsung teman-teman. Allah ingin lihat sebagaimana kita terus istiqomah dalam kebaikan itu, maka Allah akan hantarkan kebaikan itu. Dulu yang pernah kita pikirkan, sekarang dengan izin Allah, Allah berikan kebaikan. Kalau ditanya, apa jawabannya Hilman? Dengan izin Allah saya jawab, jaga sholat tahajud. Jadi kalau teman-teman sekarang yang sedang menikah awal-awal, rumah tangga awal-awal, seterpuruk apapun, teman-teman yakin aja, sholat tahajud itu jawaban yang bisa mengantarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka nanti dirangkai lagi,
Nextnya di waktu sahur banyak istighfar. Nextnya sholat subuh berjamaah di masjid. Sebelumnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada apa? Dunia beserta isinya. Next habis sholat subuh lanjutin terus waktu syuruk sampai ketemu waktu duha. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat setiap hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Maka poin yang kedua, obat hati yang gelisah, perbaiki sholat. Khususnya jaga sholat tahajud, sholat malam dirikanlah. Itulah jawaban yang bisa mengantarkan kebaikan. Mulai malam ini yakinkan dalam hati, mau bangun sepertiga malam, ya, mulai niatin, minimal niat dulu. Walaupun nanti malam bangun gak bangun belakangan lah, yang penting niat dulu. Kalau udah niat, teman-teman tahu keutamaannya, teman-teman akan dihantarkan kebaikan di situ insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, karena Maroko dan Portugal akan bertanding sebentar lagi. Saya kira harus agak diselesaikan kajian kita malam ini. Dan besok pagi Ahilman harus terbang ke Sulawesi Selatan, pesawat jam 5 subuh. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa sama-sama dan kita bermuhasabah. Sebelum itu kita sempurnakan dengan infak terbaik, dengan sedekah terbaik. Teman-teman kalau lagi infak, niatin ya, kalau punya hajat sok sambil diucapin. Insya Allah sedekah itu mengantarkan kita dalam kebaikan. Sedekah itu mengangkat derajat. Sedekah itu memuliakan hidup. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu memasukkan kita ke dalam surga. Dan sedekah itu mengabulkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan disiapkan infak terbaik. Dan teman-teman sayang, ofisial tolong dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan tenang dan berinfak dengan baik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, subhan walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhan, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah.
Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak Allah balas infaknya, yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya, yang berinfak Allah angkat derajatnya, yang berinfak Allah muliakan hidupnya, yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Teman-teman sayang, semua infak dari teman-teman akan kita gunakan untuk dakwah di Teman Hijrah. Termasuk kemarin kita baru menyalurkan bantuan kepada saudara kita di korban gempa Cianjur. Teman-teman yang tadi tidak sempat berinfak, boleh kunjungi Instagram Teman Hijrah. Di situ ada nomor rekeningnya, boleh infak silahkan. Mudah-mudahan Allah membalas semua infak kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, terima kasih ya Allah, malam ini Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah, malam ini Engkau ringankan langkah kami. Terima kasih ya Allah, malam ini Engkau kumpulkan kami lagi di masjid ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Ya Allah, Engkau tahu hina-dinanya kelakuan kami. Ya Allah, Engkau tahu busuknya kelakuan kami. Ya Allah, Engkau tahu kotornya hati kami. Ya Allah, Engkau tahu seringnya maksiat kami. Ya Allah, Engkau tahu kelamnya masa lalu kami. Ya Allah, Engkau pun tahu kebiasaan buruk kami. Engkau tahu semua ya Allah. Tapi malam ini Engkau izinkan kami datang ke masjid. Tapi malam ini Engkau izinkan kami duduk lagi di masjid. Kami yakin ya Allah, karena Engkau masih mencintai kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami hanya minta itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni maksiat kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kelakuan buruk kami ya Allah. Allah, Engkau tahu kami sering melalaikan sholat. Engkau tahu ya Allah, kami jarang baca Al-Quran. Engkau tahu ya Allah, setiap dosa yang kami lakukan Engkau tahu ya Allah. Kami mohon ya Allah, malam ini jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami malam ini
kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Kami sadar ya Allah, jika hari ini ada ujian yang datang kepada kami, ada musibah yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar teman-teman. Allah, ampuni mata kami sering melihat yang haram. Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, ghibah, menghina orang lain. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika di sini ada yang pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di sini ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni kaki kami jika di sini ada yang melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Teman-teman, minta ampun sama Allah atas perilaku kita kepada ayah ibu kita. Ya Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami yang pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Maafkan kami ya Allah yang pernah durhaka kepada ayah ibu kami. Teman-teman, kita doakan ibu kita yang pertama. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya. Bayangkan wajahnya. Sudahkah kita membahagiakan ibu kita? Atau seringnya kita menyakiti hati ibu kita? Istighfar. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati ibu kami. Maafkan kami yang pernah membuat ibu kami menangis karena kelakuan kami. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ibu kami. Berapa kali kita membuat ibu kita kesal dengan kelakuan kita? Sampai hari ini, berapa kali ibu kita mengeluskan dadanya karena perbuatan kita? Istighfar. Astagfirullah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Ya Allah, maafkan kami pernah marah kepada ayah kami, pernah membentak ayah kami, pernah berkata-kata kasar kepada ayah kami. Istighfar. Mungkin dosa kita kepada orang tua kita yang membuat hidup kita sulit, hidup kita susah. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Allah, mampukan kami membahagiakan orang tua kami ya Allah. Mampukan kami mengangkat derajat orang tua kami ya Allah. Mampukan kami memberangkatkan haji dan umroh orang tua kami ya Allah. Dengan izin-Mu, dengan cara-Mu ya Allah. Jadikan kami anak yang bisa memuliakan orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika orang tua kami telah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Teman-teman sayang, sekarang silakan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang sulit, sedang apapun, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah. Ya Allah,
Jika ada yang sedang gelisah malam ini, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli sholat, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ahli tahajud ya Allah, yang setiap malam Engkau bangunkan, kemudian Engkau izinkan kami sholat tahajud ya Allah. Allah, jadikan kami ahli sholat tahajud ya Allah. Allah, 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 mudahkan urusan kami ya Allah. Lancarkan aktivitas kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Hadirkan hajat terbaik untuk kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Allah, kami jamaah teman hijrah, Engkau kumpulkan kami di dunia seperti ini. Satu saat Engkau kumpulkan kami semua ke dalam surgamu ya Rabbana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.